Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi sebelumnya, kita sudah bicara mengenai berbagai inovasi yang bisa dilakukan pada produk, maupun pada proses, maupun pada hal-hal lainnya. Nah, setelah kita punya produk yang inovatif, maka kalau Anda ingat, ada creativity, ada invention, ada innovation. Nah, produk kita itu baru menjadi inovasi kalau bisa dijual dan laku. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana caranya agar produk itu bisa laku di pasar, bisa diterima oleh pasar. Nah, beberapa hal pokok terlebih dahulu. Di sini kita lihat bahwa ternyata suatu organisasi itu mengembangkan produk, apa gunanya? Yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan pendapatan, mendapatkan akhirnya keuntungan ya. Kemudian cara mendapatkan keuntungan itu beda-beda, tergantung strateginya, tapi seringkali juga tergantung pada jenis perusahaannya. Misalkan, kalau perusahaan yang basisnya teknologi, misalkan perusahaan handphone misalnya ya, atau perusahaan mobil. Nah, yang mereka lakukan adalah berusaha berinovasi dalam hal teknologinya. Teknologi dibuat lebih canggih, lebih maju daripada perusahaan lain, agar mereka itu bisa bersaing di dalam pasar yang sangat kompetitif. Kalau perusahaan lain bisa beda lagi. Misalkan perusahaan yang ada di fast moving consumer goods. Mereka bisa fokus pada cara mencapai keseimbangan antara permintaan pasar dengan produksinya. Misalkan perusahaan yang membuat kentang gitu ya, yang membuat potato chips. Nah, mereka akan berusaha produksi sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Itu tantangannya. Nah, perusahaan apapun itu mereka harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu pasar di mana mereka berkompetisi atau bersaing. Tentunya berarti melihat pesaingnya siapa saja, apa yang dilakukan oleh pesaingnya, dan seterusnya. Kemudian, the nature of the competition, sifat dari persaingan itu sendiri. Tentunya intensitas persaingan, apakah persaingannya ketat atau cukup longgar. Kemudian persaingannya dalam hal apa? Apakah dalam hal fitur produk, ataukah dalam hal kualitas, ataukah dalam hal harga, itu tentunya akan membawa strategi yang berbeda-beda juga. Kemudian ini tentang bagaimana kapabilitas suatu perusahaan itu bisa mendukung agar produk yang mereka buat itu berhasil di pasar. Nanti kita akan lihat kapabilitas itu apa saja. Tapi di sini secara umum kapabilitas itu kemampuan khas dari suatu perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Bukan sekedar misalkan punya pabrik gitu ya, tapi kemampuan mengorganisir pabrik itu, kemampuan mengelola pabriknya. Bukan sekedar punya tenaga ahli, tapi bagaimana cara agar tenaga ahli itu bisa menghasilkan karya yang bagus, bisa saling komunikasi, bisa saling berinovasi. Itu kapabilitas. Kemudian ternyata menurut penelitian, suatu kemampuan dari suatu perusahaan untuk tetap berinovasi itu merupakan modal utama untuk bersaing dalam industri-industri seperti otomotif. Dan satu hal yang penting juga, yang tidak kalah penting adalah dua hal. Positioning, atau penempatan posisi dari perusahaan itu, nanti kita akan bahas lebih lanjut, dan strategi merek yang digunakan. Itu juga sangat penting. Tidak sekedar inovasinya, tapi strategi yang digunakan. Nah, di sini kita melihat beberapa hal. Yang pertama, capability. Nah, capability itu suatu yang tidak bisa dibeli
oleh perusahaan. Tapi dia itu bisanya mengembangkan sendiri, dan ternyata core capability ini membatasi apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Kalau perusahaan tidak punya kemampuan untuk berinovasi karena satu lain hal budaya dan seterusnya, mungkin dia akan lebih tepat inovasinya bukan dalam inovasi produk, tapi inovasi proses, misalkan membuat barang lebih murah dan seterusnya. Nah, kapabilitas itu bukan sekedar kompetensi dalam hal teknis atau kompetensi dalam hal operasi atau pengelolaan perusahaan, tapi juga termasuk arsitektur atau sistem yang dikembangkan oleh perusahaan itu, termasuk kaitannya dengan kemampuan dia bekerja sama dengan perusahaan lain, kemampuan dia membentuk hubungan dalam suatu jaringan. Ada beberapa contoh hubungan jaringan yang disebutkan di sini, bisa jadi lebih banyak lagi, tapi yang paling utama itu adalah ya yang satu sifatnya horizontal. Jadi ada kerjasama antar perusahaan yang bekerja di bidang yang sama, mungkin bisa jadi saling menjadi pesaing, tapi mereka bekerja sama sebagai suatu aliansi. Misalkan ada kerjasama antar perusahaan kamera untuk menentukan standar digital untuk kamera. Nah, kemudian beberapa perusahaan juga berkumpul untuk menetapkan standar untuk komunikasi, misalkan 5G, agar semua bisa bekerja dengan terarah, karena nanti kalau ada sistem yang beda-beda, nanti harus ada satu yang menang digunakan, yang lainnya kalah. Itu juga terjadi sejak dulu, seperti kalau Anda masih ingat format untuk video digital, apakah Blu-ray ataukah yang lain, itu juga ada persaingan antar kumpulan aliansi. Ada dua aliansi yang bersaing untuk menetapkan standar mana yang paling unggul. Itu horizontal alliance. Kemudian vertical arrangements. Ini ada kerjasama secara vertikal, tadi kan horizontal, antar yang setaraf. Kalau ini kerjasamanya itu sifatnya vertikal. Vertikal itu berarti perusahaan yang ada dari hulu sampai ke hilir. Dari perusahaan penyedia bahan baku, kalau perlu perusahaan tambang, sampai perusahaan smeltering, pengolahan bijihnya, sampai perusahaan yang membuat misalkan papan dari baja, sampai perusahaan yang mengolahnya menjadi mobil, dan sampai perusahaan yang mendistribusikan mobil tersebut. Itu vertical alliance. Bisa juga ada kerjasama yang setengah formal, setengah informal, kerjasama beberapa perusahaan, tapi yang menjadi daya dorong utama adalah perusahaan yang paling kuat di situ. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau seperti itu, begitu pentingnya jaringan, sehingga seringkali yang bersaing itu bukan hanya perusahaan secara individu, tapi yang bersaing sebetulnya jaringan perusahaan. Yang satu dengan jaringan perusahaan yang lain. Nah, dalam kondisi kompetisi seperti itu, berarti antar perusahaan dalam jaringan itu juga harus mampu berkoordinasi dengan baik. Ada sinkronisasi juga di situ. Nah, yang berikut, ini salah satu contoh yang cukup menarik. Ini untuk perusahaan mobil yang ada di contoh ini. Nah, perusahaan mobil Anda bisa lihat ada beberapa perusahaan yang beda-beda sebetulnya. Audi, Volkswagen, kemudian Skoda, kemudian Ssanyoung. Nah, ini perusahaan yang berbeda, tapi mereka mengembangkan platform yang sama. Misalkan chassisnya dibuat sama. Nah, ini mereka buat satu platform, tapi nantinya chassis yang sama itu bisa ditempelkan di atasnya bodi mobil yang berbeda sama sekali. Sehingga bodi mobilnya bisa mencirikan kekhasan masing-masing perusahaan, tapi tetap biaya pengembangan dan biaya produksi jadi murah untuk chassisnya, untuk chassisnya.
bisa jadi chassis yang sama digunakan untuk sedan, untuk SUV, untuk pickup dan seterusnya. Bisa jadi seperti itu. Sama-sama sedan pun antara Audi, VW itu juga akan beda-beda kekhasan cirinya. Nah, ini merupakan kerjasama platform antara perusahaan, contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita bicara mengenai persaingan. Ketika bersaing, suatu perusahaan harus menentukan strategi yang digunakan untuk bersaing. Dalam hal ini ada strategi produk yang namanya diferensiasi. Nah, dengan strategi ini, setiap perusahaan itu berusaha untuk menunjukkan keunikan atau apa yang membedakan dia dengan produk lain atau dengan produk perusahaan lain. Sehingga dia bisa menjaga jarak, membedakan dengan pesaingnya. Dan nanti akan menunjukkan posisi di pasarnya seperti apa. Nah, apa yang bisa dimanfaatkan sebagai diferensi produk? Misalkan harga. Nah, awalnya harga itu kan dari cost, dari biaya, itu kan beda ya. Karena perusahaan punya inovasi dalam hal proses, sehingga proses produksinya lebih murah, maka dia bisa menjual juga lebih murah, atau menjual dengan harga yang sama, tapi tingkat keuntungan lebih besar. Nah, kalau ini harga jual itu nanti bisa terkait dengan value for money. Ini terkait dengan sama-sama mobil harganya 200 juta, tapi mana yang memberikan nilai lebih tinggi, yang lebih mampu memuaskan konsumennya. Dari sisi misalkan kelembutan suspensinya, dari sisi kelengkapan fiturnya atau desainnya dan seterusnya. Sama-sama harganya tapi value-nya lebih tinggi jika bisa seperti itu. Atau juga terkait dengan kualitas produknya, lebih awet, baja yang digunakan juga lebih tebal dari yang lain misalkan, atau lebih itu terkait dengan bahan, atau kinerja lebih baik, misalkan torsinya lebih tinggi, PS-nya lebih tinggi, atau misalkan lebih irit bahan bakar, itu kinerja. Atau fiturnya juga bisa. Ada fiturnya lebih lengkap, ada kursi yang diberi pemanas, dan seterusnya. Atau karena dia barang yang jarang atau yang langka. Atau mungkin layanan purna jual, atau layanan ketika seorang konsumen datang untuk membeli sesuatu, nanti akan ada kemudahan-kemudahan misalkan. Itu berbagai kemungkinan diferensi produk yang membedakan kita dengan perusahaan pesaing. Nah, yang berikut ini istilahnya positioning, penentuan posisi. Tapi posisi seperti apa? Ini sebetulnya posisi terkait dengan posisi di benak pembeli. Ketika seseorang berpikir tentang katakanlah Toyota misalkan, tentang mobil Toyota, apa yang terpikir? Posisinya seperti apa? Oh, Toyota secara umum lebih murah daripada BMW, daripada Mercedes, karena memang dia mobil kelas menengah, terbayang seperti itu. Comfort-nya lumayan, mungkin tidak senyaman BMW, tapi sudah lumayan. Tapi keunggulan dia itu, dia reliable, handal, tahan lama. Kemudian keunggulan lain, misalkan harganya lebih terjangkau. Nah, itu benak dalam konsumen ketika berpikir tentang produk atau merek tersebut dibandingkan dengan produk atau merek perusahaan lain. Nah, tentunya seorang konsumen itu punya kriteria ketika menentukan posisi suatu produk. Kriterianya bisa macam-macam juga. Mereka bisa berpikir mengenai ciri-ciri fisik dari produk tersebut. Ciri fisiknya misalkan kemewahannya, atau ciri fisik tentang besinya, ketebalan besinya, ketika atau misalkan tentang bisa juga fitur keamanannya misalkan jika bisa. Kemudian
mereka juga bisa menggunakan, konsumennya bisa menggunakan kriteria mengenai produk ini untuk siapa. Apakah produk ini untuk kelas atas, kelas menengah, pekerja, atau mahasiswa bahkan. Kemudian lebih cocoknya untuk kapan digunakan produk itu, atau di mana digunakan, atau bagaimana cara menggunakannya. Atau bahkan bisa juga bicara mengenai kepribadian atau personality. Jadi produk itu ternyata juga punya kepribadian yang khas untuk setiap jenis produk gitu ya. Ada produk yang dikesankan. Ini karena ada brand image ya. Nanti kita akan bicara nantinya tentang brand juga. Sangat terkait dengan kepribadian. Ada beberapa produk yang disematkan bahwa produk itu fun, menyenangkan untuk digunakan. Mungkin lebih banyak untuk kaula muda. Atau produk ini punya prestase tinggi, karena orang tahu itu harganya mahal, ataupun harganya menengah tapi tetap berprestise, atau eksklusif, atau untuk orang tua misalkan. Nah, itu berbagai kepribadian yang bisa dimunculkan oleh suatu produk, dan itu bisa dengan sengaja ditampilkan tentunya. Nah, ini kita itu perlu mencari mana yang paling tepat untuk perusahaan kita. Terkait dengan pesaingnya itu di bidang mana, kita tentu harus beda, ada differentiation, tapi kita juga harus menentukan posisi kita seperti apa. Nah, ini salah satu contoh, suatu perusahaan, misalkan dia mengembangkan 2 platform, ini kembali contoh yang lebih konkret, barangkali untuk bidang otomotif. Nah, secara internal, perusahaan itu mengembangkan riset dan pengembangan untuk membuat 2 platform, katakanlah 2 chassis gitu ya, chassis untuk kendaraan ringan dan chassis untuk kendaraan berat. Nah, masing-masing, misalkan untuk kendaraan ringan gitu ya, masing-masing itu ada beberapa produk yang dihasilkan dengan menggunakan chassis yang sama. Misalkan ada produk sedan, ada SUV, kemudian ada juga model city car, tapi chassisnya bisa jadi sama. Nah, di sini dengan produk-produk ini setiap produk itu sudah diniatkan untuk punya posisi yang khas dibandingkan pesaingnya. Nah, misalkan ketika kita membuat SUV misalkan, maka kompetitor dilihat SUV-nya kompetitor itu seperti apa. Misalkan SUV yang ada itu karena untuk keluarga, untuk kendaraan keluarga, kalau di Indonesia, maka dia ada 7-seater, tempat duduknya bisa 7. Mungkin kita bisa buat yang tempat duduknya 8. Oke, dengan asumsi sisanya itu untuk anak-anak misalkan ya. Atau yang lain desainnya itu seperti desain yang konvensional untuk keluarga, maka contohnya misalkan Expander membuat bentuk yang lebih garang misalkan ya, bentuk yang lebih futuristik misalkan bisa jadi, atau bentuk yang lebih fleksibel digunakan untuk segala suasana juga bisa seperti itu. Nah, ini perusahaan harus menentukan mau posisi seperti apa yang dikehendaki. Bisa jadi kalau persaingannya semakin murah pesaingnya, nanti tidak main di situ lagi, tidak main di diferensiasi harga, dan positioning-nya bukan positioning pada taraf masyarakat yang berpenghasilan rendah, tapi pindah positioning-nya ke kelas atas misalkan, tapi nanti ditambahkan fitur-fitur yang lain, mungkin juga dengan platform yang masih sama. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan inovasi dan produk, strategi produk maupun tentang strategi merek. Kita ingat kembali, walaupun kita sudah membuat produk yang inovatif, tapi sebetulnya dia belum innovation. Karena dia kalau belum diterima oleh pasar, belum laku jual. Kalau sudah laku jual, maka baru betul-betul jadi innovation atau inovasi. Caranya bagaimana? Di antaranya tadi dengan strategi produk dan strategi merek. Terima kasih dan wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.